Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabipun. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita masih belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari muatan IPA, IPS, PPKN, dan SBDP. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu muatan IPA. Muatan IPA kali ini yaitu peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Kita harus peduli terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya, peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberikan banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tumbuhan yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Misalnya, tanaman tomat yang tidak terawat akan terlihat layu dan tidak segar. Hal itu dikarenakan tanaman tersebut kekurangan air dan ternutrisi. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut akan mati. Hewan yang tidak terawat juga mudah terserang penyakit, misalnya burung merpati. Burung merpati yang sakit karena tidak terawat dengan baik. Burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit kepada makhluk hidup yang lain. Selain itu, kandang yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sama halnya dengan menanam tomat. Jika burung merpati tetap didiamkan tanpa adanya perawatan, maka burung tersebut akan mati. Nah, di sini Ibu berikan tabel tentang ciri-ciri hewan yang terawat dan ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Ciri-ciri hewan yang terawat diantaranya 1. Tubuhnya tegak dan bergelak lincah. 2. Bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang atau diusap tidak mudah rontok. 3. Kulit bersih dan tidak ada luka. Yang keempat, mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Selanjutnya, untuk ciri-ciri hewan yang tidak terawat, tubuhnya cenderung lemah, lunglai, dan tidak bertenaga. Bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan mudah rontok. Kulitnya terdapat beberapa luka. Mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bagai tidak bisa melihat. Selanjutnya, di muatan IPA juga kita akan mempelajari tentang pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Misalnya, membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita. Misalnya, lahan tersebut ditanami dengan tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Contoh tanaman obat keluarga antara lain jahe, kunyit, kencur, lidah buaya, sirih, dan kumis kucing.
Nah, kamu dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumahmu misalnya dengan menanami tanaman obat tersebut. Nah, berikut Ibu berikan contoh manfaat tanaman obat sebagai berikut. Yang pertama, temulawak. Temulawak bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Selanjutnya, daun sirih. Daun sirih bermanfaat untuk mengobati batuk, antiseptik. Antiseptik itu maksudnya bisa membunuh kuman. Lalu bisa juga untuk mimisan dan obat kumur. Selanjutnya, daun seledri. Daun seledri bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Selanjutnya, jeruk nipis. Jeruk nipis mengatasi suara serak, batuk, bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, flu, dan demam. Selanjutnya, kunyit. Kunyit bermanfaat sebagai penghilang rasa gatal, pencegah kanker, dan menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Nah, kunyit juga biasanya digunakan sebagai ramuan jamu. Nah, untuk tugas IPA, silakan anak-anak kerjakan soal-soal berikut. Dari gambar tersebut, tentukan kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut. Apakah kegiatan tersebut termasuk merawat tanaman? Jelaskan. Apakah yang terjadi jika tanaman tidak dirawat? Selanjutnya, perhatikan kedua gambar berikut. Gambar manakah yang menunjukkan hewan yang tidak terawat? Selanjutnya, tuliskan ciri-ciri hewan yang tidak terawat pada gambar tersebut. Selanjutnya, menurutmu bagaimana cara merawat hewan tersebut? Selanjutnya adalah tugas keterampilan portofolio. Silakan anak-anak mencari informasi tentang tanaman obat keluarga. Carilah keterangan dan gambar mengenai tanaman obat keluarga. Lalu, gambarkan tanaman tersebut. Tuliskan manfaat, cara menanam, dan cara merawat tanaman obat tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari muatan SBDP, yaitu seni budaya dan prakarya. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai montase. Montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar objek dari beberapa sumber, kemudian ditempelkan pada suatu bidang sehingga menjadi suatu kesatuan karya seni. Bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk montase adalah majalah, koran. Kelebihan dari karya montase yaitu dapat mengembangkan imajinasi dan menggabungkan beberapa gambar menjadi satu kesatuan yang menghasilkan sebuah cerita. Karya-karya dari beberapa sobekan, majalah, atau koran yang kamu ambil ditempelkan pada suatu bidang sehingga menjadi kesatuan karya seni. Berikut adalah contoh dari karya seni montase dengan tema kehidupan dunia air. Apresiasi terhadap karya seni montase. Apresiasi merupakan penilaian terhadap suatu karya seni. Penilaian yang dilakukan dapat berupa pendapat, kritik, dan saran. Apresiasi juga dapat berupa penghargaan atau pameran seni. Contoh apresiasi terhadap hasil karya seni. Menurut saya, karya montase ini sudah baik, namun saran saya lebih baik gambar matahari diganti dengan gambar yang asli dan ditambah 1 atau 2 hewan lagi.
Berikut adalah salah satu contoh apresiasi dengan memberikan saran dan kritik. Nah, untuk tugas SBDP, yaitu keterampilan kinerja praktek, silakan anak-anak membuat montase sederhana. Langkah-langkahnya, buatlah karya montase dengan tema merawat hewan peliharaan. Kamu dapat mencari gambar-gambar yang berkaitan dengan tema pada majalah, koran, atau tabloid yang sudah tidak terpakai. Kamu pun dapat memperoleh gambar dari internet. Mintalah bantuan orang tuamu jika kamu merasa kesulitan. Guntinglah objek gambar yang sudah kamu pilih sesuai tema. Susunlah dan tempelkan gambar-gambar tersebut pada kertas gambar. Kumpulkan hasil montase buatan kalian untuk apresiasi terhadap hasil karya seni kalian. Selanjutnya, kita akan mempelajari muatan IPS, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama kali kita bahas di muatan IPS yaitu memanfaatkan sumber daya alam. Memanfaatkan sumber daya alam hayati. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai manusia, kita perlu merawat hewan dan tumbuhan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Kita juga akan mendapatkan banyak manfaat jika kita merawat hewan dan tumbuhan. Di antaranya, sapi dimanfaatkan daging dan susunya oleh manusia. Dengan kita merawat tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Selanjutnya, keuntungan kalian merawat hewan-hewan, diantaranya ayam misalnya. Ayam akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Selanjutnya, kita akan mempelajari pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai manusia, kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Kita dapat memulainya dari hal kecil hingga hal yang besar. Berikut contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya berarti kita sudah menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, menyiram dan merawat tanaman. Lalu, menanam tumbuhan. Merawat hewan peliharaan dengan baik. Dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Jadi, tidak boleh menggunakan sumber daya alam dengan berlebihan. Apabila kita memanfaatkan sumber daya alam dengan berlebih, berarti kita tidak menjaga keseimbangan dan tidak melestarikan sumber daya alam. Untuk soal IPS, silakan anak-anak kerjakan soal berikut. 1. Kegiatan apa yang dapat kamu lakukan sebagai bentuk mencintai lingkungan sekitarmu? 2. Apa manfaat yang kamu peroleh dengan mencintai lingkungan sekitarmu? 3. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Tumbuhan manakah yang tidak terawat?
Menurutmu, bagaimana cara merawat tumbuhan dengan benar? Jelaskan. Selanjutnya, tugas keterampilan portofolio. Menyajikan informasi tentang pelestarian lingkungan. Amatilah lingkungan di sekitar rumahmu. Tindakan apa saja yang mencerminkan sikap mencintai lingkungan dan tidak mencintai lingkungan yang dilakukan masyarakat di sekitar rumahmu? Dan apa manfaat dan akibat yang diperoleh masyarakat sekitar rumahmu? Tuliskan hasil pengamatanmu tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut pada tabel berikut. Dengan tema Ayo Mencintai Lingkungan, contoh yang baik yaitu sikap yang mencintai lingkungan dan manfaat yang akan didapat. Contoh yang tidak baik yaitu perilaku yang tidak mencintai lingkungan dan akibat yang akan didapatkan. Selanjutnya, kita akan mempelajari muatan PPKN. Yang pertama kali akan kita bahas di muatan PPKN yaitu melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut telah mengambil hak orang lain. Simaklah cerita berikut. Desa Melati, desa bebas banjir. Desa Melati merupakan desa yang sangat padat penduduknya. Warganya sangat peduli terhadap lingkungan. Bukti kepedulian warga desa Melati terhadap lingkungan antara lain adanya tempat sampah di depan rumah. Tidak ada sampah yang menyumbat aliran selokan. Dan terdapat tanaman yang menjadi daerah resapan hujan. Namun, intensitas curah hujan bulan lalu lebih sering dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu membuat air dalam selokan sedikit meluap ke jalan. Selokan di desa Melati terlalu dangkal sehingga tidak mampu menampung air hujan yang curahnya sangat tinggi. Oleh karena itu, setelah cuaca reda, warga segera bergotong royong membersihkan dan memperdalam selokan. Selanjutnya, dampak tidak menjaga lingkungan. Kita harus selalu melaksanakan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Jika kita tidak melaksanakannya, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya ketika hujan akan datang banjir. Dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur, dan sangat berserakan saat banjir surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kurangnya ketersediaan air bersih. Untuk menanggulanginya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama di selokan ataupun sungai. Penebangan hutan secara liar juga menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan masyarakat. Hutan yang gundul akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan, dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan.
Untuk menanggulangi banjir, janganlah membuang sampah sembarangan, terutama di selokan dan di sungai. Buanglah sampah pada tempat sampah. Nah, ini contoh dari tanah longsor karena daerah-daerah yang di tebing sudah tidak ada pepohonannya. Nah, ini dia. Untuk mencegah banjir dan hilangnya tempat hidup hewan dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan ya. Selanjutnya, di muatan PPKN, kita akan mempelajari upaya pelestarian lingkungan. Nah, anak-anak sudah memahami dampak dari tidak menjalankan kewajiban terhadap lingkungan. Hal penting lain yang harus diketahui yaitu upaya pelestarian lingkungan. Contoh upaya pelestarian lingkungan yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman di sekitar, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan, dan melakukan reboisasi untuk penghijauan. Contoh pelaksanakan kewajiban melestarikan lingkungan, misalnya mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan juga merupakan upaya pelestarian lingkungan. Untuk muatan PPKN, silakan anak-anak kerjakan soal berikut. Menurutmu, bagaimana ciri-ciri lingkungan yang terawat? Tuliskan 3 contoh kegiatan yang menunjukkan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Tuliskan hak yang akan kita dapatkan jika kita tidak melaksanakan kewajiban berikut. A. Membuang sampah pada tempatnya. B. Menggunakan air keran seperlunya. C. Mematikan lampu pada siang hari. Selanjutnya, berdasarkan cerita Desa Melati Desa Bebas Banjir, jawablah soal-soal berikut. A. Bagaimana Desa Melati menciptakan desa yang bebas banjir? B. Apa yang terjadi jika Desa Melati tidak melakukan perbaikan selokan? Nah, anak-anak, sekian pembelajaran video dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak video Ibu. Tetap semangat, sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.